Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Razaki dengan NIM 142. Di sini saya akan membahas analisis strategis berbasis data dari Customer Engagement Dashboard, yang dimana pendekatan yang saya gunakan bukan hanya membaca data di sini, tapi juga mengidentifikasi akar masalah bisnis, hubungan antar variabel, dan juga serta implikasi strategisnya. Yang dimana dari analisis awal saya menemukan satu insight utama, yang dimana masalah bisnis ini bukan kekurangan pelanggan, tapi kegagalan dalam mempertahankan pelanggan. Ya, di mana bocoran pendapatan yang signifikan akibat tingkat churn yang 20,%. Ini adalah salah satu masalah yang didapatkan, di mana dari 204 dari total 796 pelanggan aktif telah melakukan churn, tapi mempresentasikan tingkat hasilnya sebesar 20%. Dari hanya 204 dari 796 customer gitu. Itu segmen yang churn membawa lari potensi pendapatan real sebesar 258,877. Hanya 20% amount dari spend keseluruhan, yaitu total 1.367.083. 20% dari total amount spend keseluruhannya. Lalu, meskipun terdapat indikasi kuat penggeseran, meskipun bottom customer-nya mendominasi churn, terdapat indikasi kuat juga penggeseran risikonya itu yang mulai mengurus segmen average customer ya. Juga satu dari 5 pelanggan meninggalkan layanan, eh, yang meninggalkan layanan itu memberikan dampak instan hilangnya 20% dari total potensi pendapatan bisnis secara keseluruhan. Lalu juga ada segmen di mana tengah eh, customer dengan low income dan juga mid income dan yang memiliki keluarga memiliki sensitivitas risiko yang lumayan tinggi, di mana tingkat chance-nya berbanding terbalik dengan level pendapatan. Nah, di sini bisa dilihat segmen low income memiliki tingkat churn yang paling tinggi, yaitu 22,15%, yang medium ada 19,19, dan juga yang high 19,20%. Hal ini juga tergantung pada marital statusnya juga, di mana pelanggan berstatus merit memiliki probabilitas churn secara signifikan lebih tinggi 22,99% dibandingkan dengan pelanggan single atau divorce. Jadi terdapat kesalahan pada slide single seharusnya 18% gitu ya. Jadi akar masalahnya gitu, di mana demografi ini memiliki eh, toleransi kesalahan yang sangat rendah, dikarenakan tingginya tekanan stabilitas finansial keluarganya gitu. Aplikasi mobile juga menjadi salah satu titik friksi digital utama yang memicu atrisinya gitu. Pengguna saluran mobile app mencetak persentase sekitar churn tertinggi, yaitu 23,10% di antara semua platform digital. Sebagai perbandingan, di mana website hanya memiliki churn rate sekitar 17,8%, yang jauh lebih sehat gitu. Saya bilang juga akar masalahnya kesenjangan antar kanal ini mengindikasikan mungkin ada masalah pada UI UX-nya, stabilitas infrastrukturnya, atau mungkin ada bugs di aplikasi mobilenya yang bukan hanya pada produk perbankannya gitu. Mobile app juga bisa sepertinya mungkin gagal memberikan seamless experience yang menjadikannya kayak bottleneck pada paling kritis dalam retensi ekosistem digital ya gitu. Jadi ada juga akar masalah utamanya mungkin juga krisis resolusi kasus dan penumpukan komplainnya, yang dimana kapasitas operasional yang berada pada level krisis terdapat 479 kasus unresolved berbanding dengan 523 yang sudah diselesaikan gitu. Hasil penumpukannya hampir nyaris 1:1 gitu. Dan juga ada interaksi yang diklasifikasikan sebagai komplain berujung pada tingkat churn tertinggi 22% di sini dibandingkan dengan tipe interaksi feedback atau inquiry. Nah, sintesis korelasi di sini kayak friksi teknis di mobile app memicu lonjakan komplain yang kemudian masuk ke dalam black hole layanan pelanggan yang gagal diselesaikan. Dan kegagalan sistem operasional dalam resolusi 479 tiket ini adalah katalis utama yang mengubah friksi teknis menjadi churn permanen gitu. Dimana saya juga memprediksi dalam 30 hari kemungkinan volume transaksi bakal anjlok jika backlognya ini diabaikan. Dimana dari pola historisnya dengan transaksi bulanan yang menunjukkan volatilitas tinggi dengan indikasi penurunan tajam mendekati akhir tahun operasional gitu. Periloginya juga logis gitu. Tanpa intervensi pada 479 unresolved case,
Akumulasi kekecewaan average customer akan memuncak dalam 30 hari ke depan yang menghentikan aktivitas transaksi. Dan dampaknya dalam bisnis diproyeksikan churn rate akan melonjak menembus sekitar 23 mungkin sampai 25% yang bahkan dapat mematikan frekuensi login aplikasi secara massal. Dan jika menemukan komplain tidak ditangani dalam hitungan hari, perusahaan mungkin akan menghadapi kontraksi volume transaksi yang berkelanjutan bulan depan. Gimana cara membenarkannya? Mungkin ya prioritas tindakan cepatnya adalah triage layanan dan juga audit infrastruktur, di mana kayak triage layanan yang secara darurat membentuk task force lintas divisi hari ini juga untuk mengeksekusi resolusi 479 layanannya tersebut dalam selang waktu ya 7 kali 24 jam. Diprioritaskan segmen rentan dari low income yang juga low income ataupun juga yang merit gitu. Lalu juga audit infrastrukturnya dari stress test, lalu mungkin audit UI UX-nya pada mobile app untuk menambal bug pemicu komplain teknis. Dan juga ya terakhir mungkin recovery strategi paralel yang mendistribusikan service recovery voucher bebas biaya admin bagi pelanggan yang komplainnya tertunda lebih dari 3 hari gitu. Dan mungkin ya juga memfokuskan 80% sumber daya operasional minggu ini untuk membersihkan backlog komplain guna menghentikan pendarahan churnnya gitu. Mungkin ya strategi jangka panjangnya untuk transisi menuju resolusi proaktif berbasis RPM. Di sini data RPM real time bisa kita jadi data RPM real time ke sistem customer service lalu ke jalur fast track dan resolusi proaktif gitu. Di mana integrasi basis datanya untuk mensinkronkan skor RPM, recency, frequency dan monetary secara real time ke dashboard customer service atau customer help desk gitu. Lalu SLA dan routing dinamis nih, di mana dapat diterapkan fast track lane, jalur prioritas untuk otomatis untuk penyelesaian komplain dari top customer dan high frequency atau mungkin kayak high income customer gitu. Terakhir mungkin kayak proactive engagement, otomatiskan notifikasi proaktif dan tawaran-tawaran kepada pengguna mobile yang mungkin terdeteksi gagal transaksi gitu sebelum mereka mengajukan komplain. Dan mungkin ya strategi retensi modern bukan kayak sekedar kecepatan merespon komplain, tapi melainkan juga kemampuan memprediksi kegagalan sistem dalam memberikan solusi sebelum pelanggan menyadarinya gitu. Dan mungkin itu aja dari saya tentang bagaimana strateginya. Sekian dari saya Alif Marzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.